Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Iklan dibedakan menjadi 2, yakni iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, tabloid, brosur, dan baliho. Lihat contohnya ya, iklan media cetak. Sekarang iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Contoh iklan media elektronik yakni ada di internet, ada di televisi. Banyak ya. Perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. 1. Iklan media cetak menggunakan media kertas, cetak pada kertas ya. Kemudian hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara, bisa dibaca berulang-ulang, pembuatan cepat dan harga terjangkau, bersifat visual. Iklan media elektronik yakni 1. Menggunakan media elektronik, internet, TV, radio. 2. Dapat menampilkan gambar yang menarik dan suara. 3. Iklan hanya sekilas pada saat itu saja. 4. Pembuatan relatif lama dan lebih mahal. Dan yang terakhir, bersifat audio visual. Sekarang, gangguan organ pencernaan dibedakan menjadi 4 ya, ada 4 gangguan organ pencernaan. 1. Tipes, mah, appendicitis, sembelit. Kita masuk ke mah dulu ya. Nah, lambung sehat, lambung yang luka. Mah adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab mah adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan stres. Gejalanya perut perih, mual, dan kembung. Biasanya ada sedikit pusing ya. Cara mengatasinya, minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Kemudian kita lanjut ke appendicitis. Appendicitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Di sini ada gambar usus buntu yang normal, ya. Yang kemudian gejalanya sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Bagaimana cara mengatasinya? Pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu ya. Jadi ketika kalian mengalami usus buntu harus dioperasi. Lanjut ke gangguan yang selanjutnya. Sembelit. Apa sih sembelit itu? Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya kurang mengonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Selanjutnya, bagaimana gejalanya? Gejalanya adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras dan menggumpal. Cara mengatasinya bagaimana? Nih, terlihat gambar sembelit itu ada organ lambung, ada usus ya. Terlihat terlalu banyak air dalam rongga usus, yang satunya normal jika air diserap tubuh ya. Bagaimana pengobatannya? Dilakukan dengan mengubah pola makan.
meningkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan buah. Jika kalian kekurangan serat, mengakibatkan sembelit, susah buang air besar. Oke, kita lanjut ke tifus. Tifus biasanya disebut tipes ya. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Gejalanya yakni demam tinggi, tubuhnya menggigil, lemah disertai mual dan sakit kepala. Siapa yang sudah mengalami penyakit tipes? Kebanyakan anak-anak sudah punya tipes ya. Kok bisa ya sakit tipes? Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana gejalanya? Tuh sudah ada. Cara mengobatinya yakni dengan mengonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi minuman yang sudah terkontaminasi itu akan mengakibatkan tipes ya. Cara memelihara organ pencernaan. 1. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Ketiga, menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. 5. Mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan ya. Sekarang kita masuk ke diare. Apa ya itu diare? Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus ya. Kalau di ususnya itu terlalu banyak makanan, jumlahnya terlalu besar, maka diare dapat terjadi ketika mengonsumsi makanan atau minuman yang terkena bakteri, virus atau parasit ya. Diare yang terlalu parah dan tidak segera diobati akan mengakibatkan kekurangan cairan. Kalau sudah kekurangan cairan menyebabkan kematian. Lihat ya anak-anak. Selanjutnya, apa sih penyebab diare? Ada 6, ingat-ingat. 1. Infeksi virus. 2. Infeksi bakteri dan parasit. 3. Intoleransi makanan. 4. Alergi makanan. 5. Penyakit usus. 6. Gangguan usus fungsional atau stres ya. Infeksi bakteri dan parasit. Nah ini biasanya melalui makanan atau minuman yang kalian beli yang sudah terkontaminasi. Kemudian intoleransi makanan bagaimana? Terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengonsumsi gula pada susu, sehingga diare setelah mengonsumsi produk susu. Kalau tidak cocok susunya, biasanya terjadi diare. Alergi makanan. Biasanya kalian kalau tidak cocok alergi udang, kemudian pedas, nah itu menyebabkan diare. Bagaimana pengobatannya? Nah, kalian pasti tahu cairan oralit atau cairan gula dan garam. Ada
Ada yang bentuknya saset, ada yang kalian bisa membuatnya sendiri. Ada juga kalian minum obat sesuai resep dokter. Pencegahan diare, cuci tangan, tidak boleh jajan sembarangan, minum air yang sudah dimasak, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan yang membawa penyakit. Nah, ini kalian susah pasti, tidak boleh jajan sembarangan loh ya. Oke, kita masuk ke iklan. Ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan media elektronik terutamanya disampaikan secara elektronik ya. Bentuknya audio seperti iklan di radio. Kemudian bentuk video dan audio iklan di televisi ya, ingat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri iklan media elektronik disampaikan dalam waktu singkat. Jadi tidak boleh berbelit-belit, waktunya singkat. Ketiga, menggunakan bahasa formal dan non formal. Bahasanya harus sesuai ya, gampang dicerna oleh yang melihat dan yang mendengar. Yang keempat, yakni kalimatnya singkat, padat, dan persuasif. Bagaimana itu? Persuasif itu adalah kalimat ajakan, mengajak untuk membeli barang yang sudah diiklankan. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat. Kemudian adanya musik pengiring ya. Kita lanjut ke tari kreasi daerah tunggal. Tari kreasi daerah tunggal diperagakan oleh seorang penari ya, karena tunggal. Bertanggung jawab sendiri terhadap penampilannya. Harus menguasai gerak tari, termasuk pola lantainya. Apa sih pola lantai itu? Pola lantai adalah garis hayal yang melewati penari saat melakukan gerak tari. Kemudian, pola lantai ada dua, garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai tari kreasi daerah tunggal juga menerapkan kedua pola lantai tersebut. Jadi sama ya, seperti pola lantai biasanya. Untuk kreasi daerah tunggal, jenis pola lantainya ada 7: vertikal, horizontal, diagonal, zigzag, lengkung depan, lengkung belakang, dan lingkaran. Vertikal, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Horizontal, dari kiri ke kanan. Diagonal, menyudut ke arah kiri dan kanan. Zigzag, belok-belok, lengkung ke depan dan lengkung ke belakang, dan lingkaran. Sekian dari Ustazah Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya.